Ketika seseorang hadir di tempat yang tak terduga, pilihan menjadi tarian yang sulit di antara hati dan logika. Di depan rumah berarsitektur klasik dengan taman kecil yang tertata rapi, sebuah mobil berhenti perlahan. Pintu terbuka dan seorang gadis muda keluar dengan wajah ceria. Ia langsung berlari kecil menghampiri wanita yang berdiri menunggunya di depan pintu. Akhirnya sampai juga, seru gadis itu sambil memeluk erat kakaknya. "Aku sudah menunggu sejak pagi, Nia," sahut wanita yang lebih dewasa itu dengan senyum lebar. "Maaf ya Kak Sinta, aku kena macet di jalan tadi," jawab Nia dengan nada sedikit menyesal. Sinta mengusap lembut kepala adiknya dan tersenyum. "Yang penting kamu sudah sampai dengan selamat. Aku senang akhirnya kamu bisa tinggal di sini sementara waktu." Seorang pria yang sejak tadi berdiri tak jauh dari mereka berjalan mendekat. Tingginya semampai, dengan wajah tenang, namun sulit ditebak isi pikirannya. "Selamat datang, Nia," ucapnya ramah. Nia tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Kak Dion." "Ayo masuk, biar aku bantu bawakan koper kamu," tawar Dion sambil mengambil koper Nia. "Ah, gak perlu repot-repot, Kak," kata Nia sedikit malu. "Tidak apa-apa, lagi pula koper kamu kelihatan berat." Mereka bertiga lalu masuk ke dalam rumah. Kamar yang telah disiapkan untuk Nia tampak bersih dan rapi. Sinta memastikan adiknya merasa nyaman. "Rumahnya nyaman sekali, Kak," puji Nia sambil melihat sekeliling. Sinta tertawa kecil. "Tentu saja, aku dan Dion sudah menyiapkan semuanya supaya kamu betah tinggal di sini. Jangan sungkan, anggap saja ini rumahmu sendiri." Setelah beres berkemas, mereka bertiga berkumpul di ruang makan. Sinta sibuk menyajikan makanan, sementara Dion dan Nia terlibat dalam percakapan ringan. "Apa perjalananmu lancar?" tanya Dion sambil menuangkan teh ke cangkirnya. "Cukup melelahkan, tapi aku senang akhirnya sampai di sini," jawab Nia dengan mata berbinar. Dion memperhatikan Nia. Ada sesuatu dalam cara gadis itu berbicara, nada suaranya yang ringan, tawa cerianya yang terasa berbeda dari Sinta. Meski mereka saudara kandung, ada pesona tersendiri dalam diri Nia yang tidak dimiliki Sinta. Dion cepat-cepat menepis pikirannya. Itu hanya perasaan sesaat, pikirnya. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Nia duduk di samping Dion di sofa, tampak bahagia seperti menemukan kembali bagian yang hilang dari hidupnya. "Kak Dion, aku sangat senang bisa tinggal di sini. Rasanya rumah ini lebih hangat dengan kalian berdua," kata Nia dengan senyum lebar. Dion hanya tersenyum tipis. "Ya, pasti menyenangkan ada kamu di sini." Namun jauh di dalam hati, Dion tahu bahwa kehadiran Nia tidak hanya membawa kehangatan, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan, hari-hari berlalu. Saat Sinta sibuk bekerja, Nia sering menghabiskan waktu bersama Dion. Suatu pagi, Dion yang biasanya berangkat lebih awal ke kantor, merasa tubuhnya sedikit lelah. Ia memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ketika keluar dari kamarnya, ia mendapati Nia sedang duduk di meja makan, asyik membaca buku kuliahnya sambil menyeruput teh. "Masih pagi, Dion gak ke kantor hari ini?" tanya Nia dengan senyum khasnya. Dion menarik kursi dan duduk di seberangnya. "Hari ini aku kerja dari rumah. Kamu sendiri lagi belajar?" Nia mengangguk. "Iya, tugas kuliahku lagi banyak." Dion tersenyum. "Kuliah itu memang tidak gampang, tapi aku yakin kamu bisa." "Terima kasih Kak Dion. Kadang aku merasa minder, tapi kalau ada yang mendukung seperti Kak Dion dan Kak Sinta, aku jadi semangat." Percakapan sederhana itu terasa ringan, tetapi bagi Dion, ada sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Ketertarikan yang mulai tumbuh, sesuatu yang berlawanan dengan logika dan nilai-nilai yang selama ini ia junjung tinggi. Saat makan siang, Sinta yang baru pulang melihat Nia dan Dion tertawa bersama di ruang makan. "Kalian kelihatan seru banget ngobrolnya, aku jadi iri," celetuk Sinta sambil tertawa kecil. Dion cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Kami cuma ngobrol ringan." Sinta menaruh piring di meja. "Syukurlah, senang melihat kalian akrab." Dion berusaha menenangkan pikirannya. Ia mengingat istrinya, Sinta, wanita yang telah menemani dan mempercayainya. Tetapi, bayangan senyum dan tawa Nia terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, Sinta harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan selama seminggu. Sebelum berangkat, ia berbicara pada Dion. "Tolong jaga Nia ya Mas, kasihan kalau dia sendirian di rumah." Dion mengangguk.
Tentu, kamu tidak perlu khawatir. Sepeninggal Sinta, suasana rumah menjadi lebih sepi, namun kehadiran Nia tetap membawa energi yang menyenangkan. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dion mendapati Nia sedang menonton film di ruang tamu. "Film apa?" tanya Dion, sambil duduk di sebelahnya. "Drama romantis," jawab Nia. Biasanya Dion tidak terlalu suka dengan genre seperti itu, namun entah kenapa, kali ini ia menikmati waktu bersama Nia. Mereka tertawa dan berbicara sepanjang film, semakin akrab tanpa mereka sadari. Namun di dalam hati Dion, ia merasa was-was. Ia harus menarik batas. Ia harus mengendalikan dirinya sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Malam itu, hujan turun dengan deras. Rintik-rintik air menghantam jendela rumah, menciptakan suara yang menenangkan, tetapi juga membuat suasana terasa lebih intim. Nia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya, sementara Dion berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pikiran yang sulit ditebak. "Aku suka hujan," ucap Nia tiba-tiba, memecah keheningan. Dion menoleh, tersenyum tipis. "Kenapa?" "Aku merasa hujan itu seperti pelarian. Seolah-olah dunia berhenti sejenak, memberi kita waktu untuk berpikir tanpa terburu-buru," jawabnya pelan. Dion kembali menatap keluar. Hujan memang memberikan suasana berbeda, tetapi yang mengganggu pikirannya bukanlah cuaca, melainkan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. "Kak Dion," panggil Nia pelan. Aku merasa semakin nyaman di sini." Dion menarik napas dalam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia bisa merasakan bagaimana tatapan Nia padanya berubah dalam beberapa hari terakhir. Dan yang lebih berbahaya, ia sadar bahwa dirinya pun merasakan hal yang sama. "Bagus kalau kamu betah," jawabnya singkat, berusaha mengalihkan pembicaraan. Nia tersenyum kecil, tetapi matanya masih tertuju pada Dion. "Kak Dion, boleh aku bertanya sesuatu?" Dion menoleh, menatapnya dengan hati-hati. "Tentu." Nia menggigit bibirnya sejenak sebelum berbicara. "Menurut kakak, cinta sejati itu apa?" Dion terdiam. Pertanyaan itu begitu sederhana, tetapi jawabannya begitu kompleks. "Cinta sejati?" gumamnya, mengulang pertanyaan itu. Nia mengangguk, menatapnya penuh harap. Mungkin itu cinta yang tetap ada, meskipun banyak rintangan. Cinta yang membuat seseorang rela berkorban. Tapi dalam situasi ini, apakah itu cinta sejati? Atau hanya godaan yang akan menghancurkan segalanya? Dion tersenyum tipis, meski hatinya bergejolak. Cinta sejati itu... Ia terhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Cinta yang tetap bertahan, meskipun keadaan tidak selalu mudah. Cinta yang tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keputusan. Nia menatapnya dengan mata berbinar. Sepertinya cinta sejati itu indah ya, tapi kayaknya sulit untuk menemukannya. Dion tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu mengalihkan pandangan. Mereka kembali diam. Namun keheningan itu bukannya menenangkan, justru semakin membangun ketegangan di antara mereka. Saat itu, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap, hanya tersisa cahaya remang dari luar. "Aduh, mati lampu!" seru Nia kaget. Dion meraba-raba di meja, mencari senter. "Aku cek dulu sekringnya." Namun sebelum ia sempat bergerak, Nia sudah menggenggam lengannya. Dion tersentak, merasakan kehangatan dari sentuhan itu. "Tunggu kak, aku takut gelap," bisik Nia. Dion menelan ludah, ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia harus menarik batas, ia harus menjaga jarak, namun dalam kegelapan, batas itu semakin kabur. "Aku di sini Nia," ucap Dion pelan, mencoba menenangkan, tetapi juga menenangkan dirinya sendiri. Nia tetap menggenggam lengan Dion, sedikit lebih erat. "Terima kasih Kak Dion." Dion menarik napas dalam, lalu perlahan melepaskan genggamannya. "Aku harus nyalakan lampu dulu." Ia melangkah pergi, meninggalkan Nia yang masih berdiri di ruang tamu dengan hati yang entah kenapa terasa kosong. Beberapa hari kemudian, perasaan yang selama ini mereka pendam mulai semakin sulit dibendung. Suatu malam, setelah makan malam, Nia meminta bantuan Dion untuk memperbaiki lampu meja di kamarnya yang mati.
Dion awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Saat berada di kamar Nia, Dion merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamar itu sederhana, tetapi penuh dengan sentuhan feminin, poster bunga, tumpukan buku, dan aroma wangi khas yang entah mengapa begitu menenangkan. "Hati-hati kak, jangan sampai kesetrum," canda Nia sambil tertawa kecil. Dion tersenyum tipis. "Tenang saja, aku sudah sering mengganti lampu." Namun, saat Dion naik ke kursi dan mengganti lampu, keseimbangannya goyah. Tanpa sadar, ia hampir terjatuh dan secara refleks, Nia menangkapnya. Mereka terdiam. Dion bisa merasakan tubuh Nia begitu dekat, napasnya terasa di bahunya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua batas yang selama ini coba mereka jaga terasa rapuh. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, Dion akhirnya menarik diri, berdeham pelan. "Terima kasih, aku hampir jatuh tadi." Nia tersenyum malu, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Saat itu, Dion tahu, jika ia tidak segera menarik diri, ia akan jatuh lebih dalam. Malam itu, setelah Nia tidur, Dion duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka ponselnya dan melihat foto-foto dirinya bersama Sinta. Foto-foto dari awal mereka bertemu, menikah, hingga membangun rumah tangga bersama. Rasa bersalah semakin menyesakkan dadanya. Keesokan harinya, Dion bertemu dengan seorang teman dekatnya, Adrian, di sebuah kafe. "Ada apa? Kelihatan murung banget," tanya Adrian setelah menyeruput kopinya. Dion terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Ia tidak menyebutkan nama, tetapi menjelaskan situasi yang sedang ia alami. Perasaan yang tidak seharusnya muncul terhadap seseorang yang begitu dekat. Adrian menghela napas panjang. "Dion, kamu tahu ini salah kan? Kamu harus segera menekan perasaan itu sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Ingat, ada Sinta yang percaya penuh padamu." "Aku tahu, tapi perasaan ini muncul begitu saja. Aku bahkan gak mau merasakannya," jawab Dion frustrasi. "Semakin kamu melibatkan dirimu, semakin sulit untuk keluar. Jaga jarak, Dion. Kalau perlu, buat alasan untuk pergi sebentar dari rumah. Ini bukan cuma soal kamu, tapi juga soal kehormatan pernikahanmu." Kata-kata Adrian menampar Dion dengan keras. Ia tahu temannya itu benar. Jika ia tidak segera mengambil tindakan, semuanya bisa berakhir dengan kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, ketika Nia sedang menonton televisi di ruang tamu, Dion mendekatinya. Ada kegugupan dalam dirinya, tetapi ia harus melakukan ini. "Nia, aku harus keluar kota selama beberapa hari untuk urusan kantor," ucapnya tiba-tiba. Nia menoleh, tampak sedikit terkejut. "Oh, kapan kak? Lama enggak?" "Besok pagi, mungkin sekitar 3 atau 4 hari." Nia terlihat sedikit kecewa, tetapi ia berusaha tersenyum. "Ya sudah, hati-hati di jalan kak." Dion tersenyum tipis, namun dalam hatinya ia tahu ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah upayanya untuk melarikan diri sebelum segalanya terlambat. Dion duduk di balkon hotel, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Pikirannya berkecamuk, ia sudah beberapa hari menjauh dari rumah, mencoba melupakan perasaan yang mulai menggerogoti hatinya. Namun, sejauh apapun ia pergi, bayangan Nia tetap ada. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Kak Dion, apa kabar? Semoga pekerjaan kakak lancar." Dion menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya jari-jarinya bergerak. "Baik Nia, terima kasih. Kamu di rumah baik-baik saja kan?" Percakapan singkat itu menjadi awal dari pesan-pesan berikutnya. Meski berjarak, komunikasi mereka tetap terjalin. Setiap pesan yang masuk semakin menegaskan bahwa jarak fisik tidak cukup untuk memadamkan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh. Saat Dion kembali ke rumah beberapa hari kemudian, ia mencoba bersikap biasa. Namun, saat Nia menyambutnya di pintu dengan senyum hangat dan tatapan penuh kerinduan, ia merasa pertahanannya kembali goyah. "Selamat datang kak, rumah jadi sepi banget tanpa kakak," ucap Nia, mengambil tas Dion. Dion berusaha tersenyum. "Cuman beberapa hari kok, Sinta juga bakal pulang besok." Ia berharap menyebut nama Sinta bisa mengingatkannya pada batas yang seharusnya tidak ia lewati. Namun, di malam yang hening itu, batas tersebut kembali terasa kabur. Malam itu, saat Dion duduk sendirian di ruang tamu, Nia tiba-tiba muncul. Wajahnya serius, seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Kak Dion, aku ingin bilang sesuatu," ucapnya pelan. Dion menoleh, merasa waspada. "Apa itu Nia?" Nia menunduk, menggigit bibirnya sejenak sebelum mengangkat wajah. Aku nggak tahu kenapa,
tapi aku merasa nyaman banget sama kakak, bahkan lebih dari itu. Dion membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ia sudah menduganya, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Nia membuatnya tersadar bahwa ini bukan sekadar ilusi. Nia. Dion menarik napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu ini salah, Kak. Tapi aku gak bisa bohong soal perasaanku. Lanjut Nia dengan suara bergetar. Dion menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Aku juga gak bisa mengabaikan perasaan ini, Nia. Tapi ini salah. Ruangan terasa begitu sunyi. Yang terdengar hanya detak jam dinding yang seakan berdetak lebih lambat dari biasanya. Aku minta maaf, ucap Dion akhirnya. Aku gak seharusnya membiarkan ini terjadi. Nia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku juga minta maaf, Kak. Malam itu, Nia menangis di kamarnya, sementara Dion terjaga hingga larut, menatap langit-langit dengan perasaan hancur. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Keputusan yang berat, tetapi perlu. Keesokan harinya, Sinta pulang dengan wajah cerah. Ia tidak menyadari apa yang telah terjadi selama ia pergi. Dion, yang merasa semakin bersalah, tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Siang itu, ia menemui Nia di teras belakang. Gadis itu sedang menyiram tanaman, tetapi ekspresinya kosong. Nia, panggil Dion pelan. Nia menoleh, lalu tersenyum tipis. Ada apa, Kak? Dion menelan ludah. Aku pikir ini waktu yang tepat untuk kamu kembali ke rumah orang tua kita. Aku rasa tinggal di sini terlalu lama tidak baik untuk kita semua. Nia membeku. Ia tahu ini akan datang, tetapi tetap saja mendengarnya langsung terasa seperti pukulan di dada. Jadi, kakak ingin aku pergi? Dion mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ini yang terbaik, Nia, untuk kita semua. Nia menunduk, menggenggam erat selang yang masih mengalirkan air. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata, "Baik, Kakak, aku mengerti." Hari itu, Nia mulai berkemas. Malamnya, saat koper sudah siap di sudut kamar, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela. Hujan turun, seperti malam saat ia pertama kali menyadari perasaannya pada Dion. Esok paginya, sebelum pergi, Nia menatap Dion untuk terakhir kalinya. "Kak Dion." Ia ragu, tetapi akhirnya berkata, "Terima kasih untuk semuanya." Dion menatapnya dalam. "Jaga dirimu, Nia." Dengan langkah berat, Nia pergi. Setelah kepergian Nia, Dion belajar untuk mencintai Sinta dengan lebih tulus, sebagai bentuk penebusan atas perasaan yang pernah ia miliki untuk seseorang yang seharusnya tidak ia cintai. Di sisi lain, Nia belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki, terkadang mencintai berarti melepaskan, karena perasaan bisa muncul tanpa kendali, tapi tindakan itu selalu menjadi pilihan.